Selamat datang di channel Ilmu Pengetahuan Alam. Subscribe ya. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagian-bagian bunga. Nah, bunga yang akan kita bahas hari ini adalah bunga sepatu atau bunga Hibiscus rosa sinensis. Pernah lihat bunga ini? Mari kita lihat bagian-bagian dari bunga ini satu persatu. Ya, bagian yang pertama kita lihat, kita potek dulu ya. Nah, kita lepaskan dulu. Nah, ini merupakan bagian kelopak bunga. Nah, kelopak bunga disebut juga dengan sepal. Ya, fungsi dari kelopak bunga ini diantaranya untuk melindungi bunga saat masih kuncup. Nah, kalau di bunga sepatu kelopaknya berwarna hijau ya. Nah, yang bagian yang lebih kecil ini namanya kelopak bunga atau disebut juga dengan sepal. Nah, ini dia. Kalau masih kuncup ini sudah agak besar ya kuncupnya. Nah, dia melindungi seperti ini saat masih kuncup ya. Dia kalau lebih kecil lagi biasanya bunganya belum terlihat tuh yang warna merahnya, masih tersimpan di dalam sepal atau kelopaknya ya. Nah, selanjutnya adalah mahkota. Nah, mahkota bunga sepatu ini adalah bagian yang besar yang berwarna-warni. Kalau bunga sepatu yang kali ini warnanya merah ya. Ada bunga sepatu yang warnanya juga putih, ada pink, kombinasi putih juga ada. Nah, ini adalah mahkota, disebut juga dengan petal ya. Fungsinya diantaranya bisa menarik perhatian serangga. Kenapa sih bunga perlu menarik perhatian serangga? Nah, seperti yang kita ketahui ya, bunga tidak bisa memindahkan benang sarinya sendiri atau melakukan penyerbukan. Jadi, bunga membutuhkan bantuan serangga salah satunya sebagai media untuk memindahkan benang sarinya ke kepala putik supaya terjadi penyerbukan. Begitu ya. Bagian selanjutnya adalah benang sari. Benang sari disebut juga dengan stamen. Dia adalah alat reproduksi jantan pada tanaman. Nah, benang sari ini di dalamnya terdapat polen ya, nih yang berwarna kuning, yang banyak itu. Nah, itu namanya benang sari. Selanjutnya putik. Putik merupakan alat reproduksi betina pada tumbuhan. Putik juga disebut sebagai pistil. Nah, ini bagian yang merah ya, yang kecil-kecil ini, yang ada 5 ini ya. Nah, ini dia teksturnya lengket ya, karena nanti dia akan menerima benang sari supaya menempel. Begitu ya. Peristiwa menempelnya benang sari pada kepala putik itu disebut dengan penyerbukan. Nah, sekarang kita akan lihat bagian pada tangkai yang terdapat benang sari dan putik. Kita kelopek dulu isinya, kira-kira apa. Nah, ternyata di dalam ini ada saluran yang pada pangkalnya itu terdapat tempat yang dimana disebut sebagai bakal biji. Nah, kalau benang sari sudah bertemu dengan putik, terjadilah penyerbukan, lalu nanti selnya akan dibawa ke bawah nih, turun ya, nanti bertemu di situ membelah menjadi bakal biji. Nah, kalau nanti sampai menjadi sebuah biji, dia kalau ditanam akan menjadi tumbuhan baru. Nah, sebelum menjadi biji, bentuknya seperti ini, masih muda hancur dan lunak sekali jika dipotek-potek ya. Berikutnya kita akan
membahas tentang bagian-bagian bunga kertas atau bunga bougainville. Siapa pernah lihat bunga ini atau di rumahnya punya? Nah, jangan salah ya, bagian yang berwarna cerah, yang lebar ini bukan mahkotanya ya. Khusus pada bunga bougainville atau bunga kertas, bagian yang berwarna cerah ini ya, ada yang mungkin berwarna putih, ada yang ungu, ada yang kuning, atau ada yang berwarna kombinasi. Ini bukan mahkotanya. Nah, ini adalah bagian pelindung bunga ya. Dia sebenarnya daun yang termodifikasi untuk sebagai pelindung bunga. Nah, fungsinya dia selain sebagai pelindung juga untuk menarik perhatian dari serangga agar mendekat untuk membantu penyerbukan. Sesungguhnya mahkota sejatinya adalah bagian yang kecil ini. Nah, yang ini adalah bagian dari mahkota bunga bougainville atau mahkota bunga kertas. Nah, di sini kita bisa lihat terdapat benang sari dan putik di dalamnya. Ya, lihat. Demikian materi tentang bagian-bagian bunga. Kita akan bertemu lagi di pelajaran IPA dengan materi lainnya. Have a nice day.